Baik, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bagi mahasiswa yang sudah pernah berinteraksi. Ini ada Mbak Vivi, Mas Akmal, Mbak Cindy, Mbak Cindy, Mbak salah Mas, Cindy bener ya. Saya agak berbeda dari yang dijadwalkan Pak Astomo. Jadi untuk materinya adalah tentang konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Ini saya samakan dengan yang untuk DIL. Jadi memang agar perlindungan terhadap sumber daya alam itu bisa berjalan dengan baik. Bentar, mumpung ada. Ya, kenapa kok konservasi itu harus dilaksanakan sekarang enggak? Sekarang saya mau tanya dulu, konservasi itu apa sih, Bapak Ibu pernah dengar? Bapak mungkin yang di sini, Pak Sinir Asmani, Pak Afri dari Pemkot. Oh, yang Bapeda. Oh, tak kira Bapeda. Pernah dengar kata konservasi ya, Pak? Setelah berarti sudah sering lah. Konservasi itu kan bisa ke konservasi apa sumber daya hayati, konservasi mungkin kota lama itu kan juga harus dikonservasi. Mungkin ada konservasi. Konservasi itu kira-kira apa ya? Konservasi itu adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya. Jadi kalau yang sering mudah untuk diberikan contoh adalah konservasi di bidang keanekaragaman hayati atau biodiversity. Misalnya konservasi terhadap badak bercula satu. Apa berarti kalau bicara kuantitas apa? Kuantitas apa sih? Jumlah. Berarti jumlahnya harus meningkat. Kenapa kalau jumlahnya harus meningkat? Karena kalau jumlahnya di alam itu kurang, maka dia akan mengalami yang disebut laju penurunan populasi. Berarti jumlahnya dia harus meningkat. Kira-kira kalau di dalam dunia makhluk hidup, selain jumlah apa yang perlu diperhatikan? Apa Pak? Kualitas. Jadi kalau kita tadi bicara badak, berarti badaknya harus dalam kondisi yang sehat, siap untuk bereproduksi. Berarti kuantitas itu jumlah, kualitas adalah kondisi dari makhluk hidup sendiri. Nah, kalau jumlah itu sebenarnya tidak ada jumlah. Misalnya ada jumlah 100 badak, tapi jantannya 90, betinanya cuma 10. Ada suatu populasi badak, jantannya 50, betinanya 50. Ada lagi mungkin jantannya 25, betina 79. Kira-kira yang paling bagus yang mana kalau itu? Yang betina paling banyak kan? Jadi jumlah itu juga tidak sebagai satu-satunya parameter. Ada parameternya yaitu seks rasio. Kalau mungkin kita manusia kan terikat perkawinan ya. Kan nggak bisa kalau kita jumlahnya, misalnya ini cowoknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceweknya malah lebih sedikit. Malah ini berarti nggak bagus kalau untuk kelangsungan suatu populasi. Di samping seks rasio adalah struktur umur. Ada yang dewasa atau manula, dewasa, remaja, anak-anak, bayi. Nah itu harus juga imbang. 100, tapi kalau yang 90 sudah udur, yang 10-nya masih bayi atau masih anak-anak, itu juga tidak baik. Karena kan nanti dari kontinuitas suatu generasi itu akan ada loss generation. Nah itu juga harus diperhatikan. Selain dari jumlah dan tadi seks rasio, kemudian struktur umur. Nah, tugas dari seorang konservasionis adalah memastikan apakah itu dalam keadaan berimbang atau tidak. Kalau dari tanaman kira-kira gimana? Ya sama saja. Bapak Ibu mungkin melihat tanaman pohon beringin ya beringin yang gede-gede aja. Tapi kan yang kecil juga ada. Jadi ada namanya strata itu pohon, strata semak, strata pancang, dan tiang. Nah itu kan sebenarnya kan struktur umurnya dari pohon itu seperti itu.
Cuma kalau pohon kan memang beda ya, ada dari satu pohon bisa saling bereproduksi itu kan bisa. Jika tidak terlalu pengaruh pada itu. Nah, selanjutnya, tujuan dari konservasi ini adalah sebenarnya untuk menjaga proses-proses ekologi dan sistem pendukung kehidupan. Sekarang yang kita manfaatkan, yang kita konsumsi itu semua dari sumber daya hayati. Coba ini dibuka lauknya apa? Oh, Mbak. Oh, jangan-jangan sudah habis. Nah, ini kan sumber hayati semua atau ini? Beras, kemudian sayur, telur itu kan sumber hayati semua. Saya malah nggak dapat ini. Tapi nggak apa-apa. Saya kemarin sehari makan 4 kali, jadi ini saya cukup 2 kali hari ini. Biar kalau di rata-rata 3. Nah, itu semua adalah untuk proses-proses kehidupan yang ada di bumi kita. Yang disebut dengan life support system, itu bukan hanya sekedar yang barang kita konsumsi. Apa kira-kira life support systemnya? Bapak Ibu bisa menikmati hujan. Itu karena apa? Karena siklus hidrologinya masih berjalan dengan baik. Di Semarang, Semarang susah ya. Kenapa tidak ada banjir? Karena sistem hidrologinya masih berjalan dengan baik. Jadi sistem hidrologi berjalan dengan baik karena ada satu komponen ekosistem yang masih mensupport untuk ini. Kenapa Jakarta banjir? Karena yang rumahnya Jakarta mana Pak? Ada nggak? Nggak ada. Jakarta banjir karena dapat hujan kiriman dari Bogor kan? Isu-isunya kan seperti itu. Artinya apa? Karena di Bogor terjadi alih fungsi lahan yang menyebabkan air itu harusnya masuk ke tanah, tapi lari sebagai surface runoff istilahnya, air permukaan. Karena apa? Tidak ada yang menghalangi. Jadi kalau hujan itu kalau dia jatuh kena daun, kalau kanopinya lebat, maka dia kecepatan kinetik hujan yang sampai ke tanah itu akan berkurang. Sehingga dia punya kesempatan untuk masuk ke tanah. Kalau kena banter, langsung lari jadi banjir. Jadi alih fungsi di Bogor, alih fungsi lahan di puncak itu yang menyebabkan banjir di Jakarta. Padahal yang punya villa di puncak siapa? Orang Jakarta kan? Berarti istilahnya harusnya diganti. Orang Jakarta memesan banjir dari Bogor. Jadi dia yang memesan sebenarnya. Hutan ini sebagai semacam spons, jadi dia mampu menyerap air, menyimpannya dalam waktu yang lama, sehingga tidak ada erosi. Kalau kena tanah langsung kan tanahnya terbawa. Lapisan topsoil ini kan lapisan yang subur kan. Kalau itu terbawa berarti nanti tanahnya nggak subur. Yang tersisa adalah tanah-tanah yang yang mungkin yang hilang sehingga tinggal tanah yang tidak subur di bawahnya. Apalagi sekarang kita bicara siklus nitrogen misalnya. Nitrogen ini adalah sebuah unsur yang sangat dibutuhkan tanaman. Kenapa? Orang kalau nanam kan kasih pupuk NPK namanya kan. NPK itu kan nitrogen, fosfor, kalsium. Nah, tapi nitrogen ini berada dalam jumlah besar itu di udara. Coba Anda cek, komposisi udara itu paling tinggi apa? Nitrogen berapa? 79% ya Mbak Kamti ya. Yang 21 itu yang berapa oksigen dan yang lain-lainnya. Tapi dia tidak bisa masuk ke dalam tanah. Yang bisa memasukkan siapa? Bakteri, namanya Rhizobium. Itu Rhizobium itu adanya di bintil akar pada tanaman leguminosae. Makanya kalau orang pertanian itu sudah ditanami padi 3-4 kali, dia akan mengganti dengan palawija. Dengan kacang, kedelai itu ada ada bintil akarnya yang mampu menyerap itu. Jadi mengembalikan nitrogen ke dalam tanah melalui sistem pertanian yang berotasi tadi. Apa hebat nenek moyang kita itu. Coba tanya Mbah Buyutnya, Mbak Vivin. Mbah, tahu bakteri Rhizobium enggak? Enggak tahu dia. Tapi kok dia bisa tahu kalau dengan nanam itu bisa kembali nitrogennya. Nah itu kan life support system itu seperti itu. Banyak sekali siklus-siklus yang lain karena masih ada ini dengan baik.
Lalu preservation of genetic diversity ya. Jadi dia mampu menjaga sumber daya genetik. Kalau kita berbicara tentang keanekaragaman hayati itu kan ada 3 level. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, spesies, dan genetik. Kalau kita selama ini kan selalu keanekaragaman tingkat spesies yang kita, Anda mau kemana-mana itu kalau bicara, ini ada yang dari perusahaan enggak? Dari DLH Mbak Kamti, ada lagi DLH? Jadi ada di Kemenlhk itu ada sebuah pemeringkatan terhadap perusahaan yang patuh pada lingkungan namanya proper. Proper itu kan ada hitam, merah, biru, hijau, emas. Nah, untuk tingkat ketaatan lebih yang hijau dan emas itu ada aspek keanekaragaman hayati di situ. Kalau yang di bawah itu kan masih pada bagaimana pengolahan limbah B3, kemudian efisiensi energi, community development. Tapi kalau sudah masuk ke hijau emas itu ada aspek KHT. Nah, di KHT biasanya yang dibutuhkan data baseline itu ya ini keanekaragaman spesies. Kalau keanekaragaman genetik berarti dalam spesies itu sendiri ada apa namanya? Variasi genetik yang jumlah sama tapi dia variasi berbeda sehingga menimbulkan ekspresi yang berbeda. Saya ini rambut saya itu keriting. Kenapa saya pakai kopiah? Karena rambut saya mulai rontok. Tapi Mas Akmal rambutnya lurus. Ya, secara genetis memang kita berbeda. Dia kulitnya putih, saya ini apa coklat apa coklat coklat tapi coklat tua mungkin ya. Gara-gara kemarin diminta juri proklim, jadi saya verifikasi lapangan di beberapa desa Mbak. Seharian panas-panasan. Kemarin saya putih loh, sekarang sudah jadi hitam. Nah, itu ada gen-gen yang mampu menyimpan sifat-sifat unggul. Contohnya misalnya pisang. Pisang itu kan namanya Musa paradisiaca bahasa Latinnya. Nah, itu ada pisang raja, kepok, tanduk, ambon, terus koja ya, susu, genderuwo ada ya. Ada pisang genderuwo itu ada. Itu kan beda-beda. Contohnya pisang batu ya. Kalau bahasa Jawa pisang kluthuk itu isinya biji tok. Kalau waktu saya kecil kan memang waktu saya kecil tuh nggak tahu kenapa makanan tuh susah. Jadi pisang kluthuk itu kita makan. Efeknya nanti bisa 4 hari nggak bisa BAB. Isinya karena semua itu apa bijinya pisang itu. Di kota-kota nanti kalau tumbuh keluar dari kepala loh. Nah itu wangi manis. Dia membawa gen wangi dan manis. Nah itu mungkin kalau kita silangkan dengan gen misalnya pisang tanduk yang besar, nanti menghasilkan pisang yang berukuran besar dan rasanya manis. Bisa jadi seperti itu. Kalau salah, kan kita ada rumusnya kan 25%, 50, 25%. Nah nanti kalau yang keluar justru yang 25 terakhir, pisangnya kayak pisang tanduk, tapi isinya biji semua kan bisa juga. Karena ada risiko-risiko seperti itu. Ada yang pernah nonton film Twins enggak? Arnold Schwarzenegger, itu film lama itu. Jadi dia pengen buat manusia unggul dengan cara seorang wanita yang cantik, tinggi, wis pokoknya sempurna lah. Dikawini, coba sebenarnya dibuahi oleh metode ilmiah, dibuahi oleh atlet, dibuahi oleh orang yang pinter, dibuahi oleh apa terus nanti harapannya anaknya akan unggul. Tapi itu nggak masuk akal secara biologi sebenarnya. Karena hanya satu sperma yang akan membuahi. Nah itu keluarlah Arnold yang badannya kekar, pinter, terus macam. Tapi ternyata ada sampahnya, ada yang 25% namanya Danny DeVito ya. Ya maaf agak cebol itu. Nah itu resiko dari sebuah itu apa namanya. Jadi ini bisa disimpan ya genetik itu untuk suatu saat bisa dimunculkan lagi. Ya Anda kan percaya atau genetik kalau bapak ibunya tinggi kan atau salah satu tinggi kan anaknya mesti ada yang tinggi kan. Percaya itu. Aliran genetik ini berpengaruh ya. Aliran genetik itu akan menimbulkan juga beberapa hasil yang unggul. Contohnya Kimberly Riders, Natasha Kimberly itu kan bapak Ewong Inggris ya Mbak.
Pokoknya orang luar lah, ibunya orang sini. Jadinya bagus. Pokoknya perkawinan yang itu ada aliran gen yang menyebabkan hasilnya bagus. Nah, wong negro aja kalau sama kita juga mungkin akan beda kok hasilnya. Yang ketiga untuk sustainable utilization of species and ecosystem. Jadi konservasi itu bisa artinya bukan melarang untuk mengambil manfaatkan, tapi dia bisa memanfaatkan tetapi secara sustain, berkelanjutan. Jangan melebihi apa istilahnya, daya dukung, daya tampung dari lingkungan kalau mengambil sesuatu. Gosok gampangannya sustainable itu apa sih? Nanti anak cucu Bu Cicit kita itu masih bisa nggak menikmati yang sekarang kita rasakan. Saya kan dari daerah Jogja ya, di Sleman ya. Dulu katanya Mbah buyut saya itu kalau habis kenduri malam pulang itu masih bisa ketemu harimau belang. Katanya sih. Jadi kalau ketemu harimau tuh ya apa namanya? Ngewel itu bahasa Inggris apa ya? Ngewel itu apa ya? Ketakutan tapi cuman nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Katanya sering ketemu itu. Mematung ya. Tapi ya nggak tahu bahasa yang bohong atau enggak ya, tapi katanya gitu sih. Sekarang kita naik ke Gunung Merapi aja nggak bakal ketemu harimau. Makanya kalau ada di YouTube beredar harimau di Wonogiri, oh serak mungkin saya bilang gitu. Ternyata setelah ditelusur dia ada di India. India percaya saya itu ada harimau. Dan secara visual memang mirip. Ya, oleh karena itu pemerintah menetapkan beberapa kawasan konservasi yang ada di Indonesia sejumlah 560 unit dengan luas 27,14 juta hektar tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ironisnya, kalau melihat gambarnya ada yang aneh enggak? Jawa yang notabene penduduknya paling padat, banyak kawasan yang sudah beralih fungsi, justru mempunyai kawasan konservasi yang paling banyak. Sehingga mestinya luasan yang kawasan konservasi di Jawa ini cukup kecil. Karena dia ya sempit ya, bandingkan dengan Papua itu yang begitu luas hanya ada berapa itu? 1, 2. Ada yang pernah ke hutan, Pak? Hutan. Di mana, Mas? Oh, Penggaron. Oh, di Medini, Medini naik, Peromasan. Jalan rumahnya mana? Oh. Oh, perutnya Mbak Eta toh. Nah, ini ya, jadi saya itu ada kuliah nanti konservasi juga. Itu mahasiswa biasanya kalau dulu saya ajak ke beberapa kawasan konservasi seperti hutan lindung di Petung Kriono Pekalongan, kemudian pernah juga kemana Mas Yas ya? Ke Kopeng ya, Kopeng, Petung Kriono, Guci, nah itu. Supaya apa? Supaya Anda itu ada internalisasi nilai-nilai cinta lingkungan. Karena kalau kita bicara lingkungan kok di kelas kayak gini tuh apa ya maksudnya ya? Teori-teori tok ya. Saya bicara gini, Bapak Ibu, teori kita berenang itu adalah kita menggerakkan tangan depan, kaki kirinya, terus nanti sesaat muncul. Nah, kalau Anda saya cemplung ke kolam renang beneran, nanti adalah gayanya gaya dada. Bukan ini tapi lo terus keluar dada-dada gitu. Makanya penting untuk ini. Nyoper juga gitu, nyoper itu ya teorinya gini begitu dikon nyoper tenan ya mobilnya masuk bengkel. Nah, itu makanya perlu ada konservasi. Apa ada praktikum ya, kita biar bisa cinta lingkungan. Nah, ada yang dari kehutanan enggak? Mbak Vivin apa sih? Mbak Vivi? Kehutanan ya? S1-nya kehutanan? Oh enggak? Ya, di kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan, itu kawasan konservasi kan dibagi menjadi 2. Ada yang namanya
KSA dan KPA. KSA itu adalah kawasan suaka alam, KPA itu adalah kawasan perlindungan alam. Kalau KSA, kawasan suaka alam itu dibagi menjadi 3 ya, ada cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Contohnya cagar alam itu Penanjung Pangandaran. Kemudian kalau KPA, kawasan perlindungan alam itu ada namanya Taman Nasional, ada Taman Wisata Alam, TWA, ada Taman Hutan Rakyat, ada Taman Buru. Nah, Taman Nasional di Indonesia itu jumlahnya ada 55 ya. Kalau mau dilihat, ya contohnya misalnya di Waikambas itu Taman Nasional, Gunung Leuser Taman Nasional, kalau di Ujung Kulon Taman Nasional, ada lagi Taman Nasional Halimun Salak, Taman Nasional Gede Pangrango, Merapi Merbabu. Pernah ke Taman Nasional? Nah, mesti pernah lah. Kemana? BTS? Oh, Halimun Salak. Sampai ke Cikaniki Resort. Saya pernah nginep di situ, Mas. Nginep di Desa Citalahap yang di atasnya lagi. Anda pernah ke Bromo enggak? Nah, itu TN itu. Namanya BTS, Bromo Tengger Semeru. Kalau ke timur lagi ada Taman Nasional Meru Betiri, Baluran. Kalau mau ke Bali bawa mobil sendiri kan biasanya lewat Baluran tuh. Yang ada savananya. Taman Nasional Alas Purwo itu. Nah, kalau kita main ke situ tuh kita akan lebih respect pada lingkungan. Orang itu kan kodratnya melihat yang hijau-hijau itu kan senang ya, Mas. Nah, ya, Pak ya. Maaf yang muslim, kenapa kok orang muslim itu senang hijau? PKB itu hijau, P3 kan hijau juga. Identiknya kan hijau. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dulu nggak pernah lihat hijau-hijauan di Arab. Jadi senang yang hijau-hijau. Mungkin loh itu bukan fakta ya, tapi itu mungkin. Saya bicara kayak gini tuh saya berusaha apa istilahnya? Mempraktekkan lah. Jadi saya berusaha mempraktekkan. Saya rumahnya di Ungaran. Kenapa di Ungaran? Karena tanahnya murah, airnya bagus di Ungaran Barat. Saya di rumah punya tanaman duren itu ada 4 atau 5. Ada alpokat 3, ada kelengkeng, ada rambutan mangga. Nah itu, saya berusaha melindungi sumber daya air dengan cara menanam pohon. Saya punya, akhirnya waktu itu saya pernah ke Batang di kampus PSDKU itu, di sana tanahnya murah. Saya beli tanah di sana, tak tanami duren. Pokoknya totalnya ada 60 pohon di situ. Ada duren, mangga, berbagai jenis. Memang saya pengen tadi konservasi genetis tadi. Saya durian montong, durian apa, musangking, ada duri hitam, ada durian lokal juga ada. Alpukatnya ada yang miki, aligator semua tak tanam di situ. Terus di sampingnya saya juga ada tanah juga di sana tak tanamin cengkeh. Ya eta dosen konservasi ya ikut konservasi lah. Yang belum ini saya punya cita-cita bikin semacam aviari. Setelah lihatnya aviari di Hakim kok saya kok pengen ya. Nah, Bapak Ibu bisa itu berkontribusi terhadap kelestarian bumi itu dengan cara pertama nanam pohon. Satu saja, satu pohon saja itu akan menjadi sedekah jariah kita. Jadi amal jariah itu tidak hanya kita nyumbang masjid, pendidikan, tapi kita menanam pohon, pohonnya jadi besar, nanti burung-burung bisa bikin sarang di situ, bisa cari makan di situ, semut punya rumah. Itu kan orang bisa ngambil buahnya, kemudian nanti bisa menyuburkan tanah itu kan sebenarnya kan kebaikan-kebaikan yang kita tanam. Nah, itu paling jengkel kalau nebangi pohon dulu. Contohnya terutama di Jogja malah, di tempat asli saya itu kalau pelebaran jalan, pohon yang usianya udah ratusan tahun ditebangi. Ya, jadi ada Taman Nasional, kemudian kenapa kok Indonesia istimewa? Karena kita punya berbagai tipe ekosistem ya.
Jadi negara kita itu nggak luas bandingkan dengan Rusia misalnya. Rusia negara luas tapi tipe ekosistemnya apa? Paling hutan konifer. Apa Mas? Taiga. Kalau kita kan banyak itu. Ada yang kita mau dari gunung sampai pesisir ya. Semarang saja itu dari Gunung Pati sampai pesisir itu sudah ada berapa tipe ekosistem. Nggak usah sampai jauh ya. Nah itu kan sebenarnya kita itu punya anugerah ya. Satu pohon itu bisa ada asosiasi berbagai fauna di situ. Nah bayangkan kalau pohonnya beragam, tentu akan beda-beda kan. Karena burung akan punya preferensi berbeda terhadap pohon satu dengan yang lain. Burung manyar kalau bikin sarang dia akan nyobeki daun pisang. Tapi bikin sarangnya tidak di situ. Nanti ada burung yang mengumpulkan ranting-ranting yang dipakai untuk sarang, misalnya burung elang. Dan burung elang ini cukup hebat, dia tuh punya strategi bikin sarang itu tidak hanya satu, mungkin bisa 3 atau 2 untuk kamuflase. Jadi saya pernah sampling baseline KHT di Kalimantan, di perusahaan batubara itu ada sarang burung elang, saya drone-nya saya arahkan ke sana, dia diam saja, ternyata kosong sarangnya. Begitu kita pindah sarang yang dekatnya, dia nyerang drone yang kita kita pakai. Berarti itu ada anaknya. Jadi kita punya berbagai tipe tropical rainforest, upland, lahan basah ada kan, rawa pening itu lahan basah, kemudian berbagai das di berbagai daerah, lalu danau juga cukup banyak, gunung juga banyak dan seterusnya. Saya kira enggak ya. Nah, ini adalah berbagai regulasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Jadi sebenarnya Indonesia sudah meratifikasi berbagai konvensi internasional ya. Ada namanya United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD), lalu ada CITES. CITES ini yang mengatur tentang perdagangan satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Dan hukumannya cukup ringan ini. Jadi sebenarnya dari aspek penegakan hukum perlu yang namanya penerapan pasal berganda. Orang kalau jual beli narkoba, pasalnya tidak hanya jual beli narkoba, tapi mesti ada kepemilikan senjata api, ada unsur apa lagi ya, sama dengan di kejahatan lingkungan juga sebenarnya harusnya seperti itu. Dulu itu ada mahasiswa mil WA saya, Pak mohon izin apakah Bapak ada kenalan di kejaksaan? Duh, kenapa Mbak? Bapak saya tertangkap karena jual beli terenggiling. Waduh, lah piye iki aku no. Nah, Anda kan ternyata itu sudah naik ke kejaksaan ya sudah, berarti sudah masuk ke ranahnya hukum, kecuali kalau masih mungkin di di BKSDA atau apa kan masih bisa itu anaknya kuliah di MIL loh. Ada nggak yang bapaknya atau orang tuanya illegal trading hewan langka? Kemudian Convention on Wetlands, ini Ramsar, ini untuk lahan basah. Kita juga punya banyak lahan basah di Indonesia. SDGs, lalu Convention on Climate Change tentang perubahan iklim. Kemarin sudah diterangkan Pak Dias kan tentang perubahan iklim. Kemudian protokol Nagoya ini juga tentang carbon trading. Cartagena protokol ini tentang sumber daya genetik dan sebagainya. Nah ini diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah ini sebenarnya cukup tua, berapa ya berarti? 34 tahun. Ini sedang dalam posisi direvisi ya Pak ya? Ada nggak? Belum tahu. Lalu Undang-Undang 4199 tentang kehutanan, nah silakan Bapak Ibu nanti bisa mendownload undang-undang ini. Lalu UU nomor 32 tahun 2009 ini Mbak Kamti sudah ngelotok ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Anda tahu sih apa sih definisi lingkungan tuh? Ada kan kuliah di MIL, Magister Lingkungan. Lingkungan itu apa? Ayo lingkungan itu apa lingkungan?
Lingkungan itu kan dicari di undang-undang ini ada definisinya lingkungan. Tidak hanya secara fisik tapi juga secara maksudnya anak manusia dan perilakunya termasuk lingkungan juga. Anda akan memilih tinggal di, maaf ya nih, di misalnya daerah yang merupakan kompleks perjudian pelacuran atau kompleks yang isinya misalnya perumahan muslim gitu kan beda kan nanti yang lingkungannya beda juga akan beda di situ. Lalu konvensi internasional. Jadi yang wajib Anda hafalkan adalah 3 itu menjadi pegangan, menjadi kitabullohnya. Nah, bagaimana masa depan kita Indonesia dengan adanya biodiversity yang cukup melimpah, maka ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan manfaatnya dari sini. Yang pertama adalah, mulai dari mana dulu? Economic value. Apa yang manfaat ekonomik dari sebuah sumber daya alam? Baik hayati maupun non hayati. Yang non hayati jelas kan? Ada yang dari mining enggak? Pertambangan. Oil and gas. Oh, tapi sepakat ya kalau oil and gas, mining itu merupakan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kenapa orang kok pengen kerja di perusahaan minyak? Ya gajinya besar. Untuk seorang fresh graduate mungkin sudah 2 digit di oil and gas. Coba Anda perlu kerja di Ungaran Sari Garment. Sudah kan beda di situ. Karena memang di situ perputaran ekonomi. Tapi apa dampak yang dihasilkan adalah kerusakan lingkungan. Sebuah tambang batu bara, mau diambil batu bara kan harus dihilangkan semua itu vegetasinya. Baru di blasting istilahnya, diledakkan ya. Ledakkan permukaannya, baru diambil batu bara di bawahnya. Dikeruk sampai kedalaman habis, terus diapain? Ya kalau menurut RKL RPL-nya kan harusnya kan dikembalikan lagi ya Mbak. Di AMDAL-nya kan ada itu rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungannya harus bagaimana. Tapi dipatuhi nggak itu? Saya pernah itu lihat di Kalimantan juga, dia memang diuruk, dikembalikan, tapi bukan vegetasi aslinya. Yang ditanam tanaman akasia. Siapa bilang akasia tadi ya? Akasia. Akasia yang ditanam. Padahal akasia itu kan tidak terlalu bagus untuk lingkungannya. Economic value ya, kemudian tadi kebutuhan kita semua disuplai dari rumah. Lah ini meja ini dari sumber daya hayati. Rumah kita juga banyak dari sumber daya hayati dan non hayati. Ada yang ngamati enggak pasir tiap pagi melalui jalan Ungaran itu saya tuh kalau ngitung itu bisa dari rumah saya sampai ada itu ada kalau 70 truk pasir yang saya salib itu. Di TVA. Oh iya iya iya. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang bisa memberi contoh misalnya dari cultural and spiritual value? Apa Mbak? Hutan adat, apalagi? Saya nggak tahu Anda ini masih generasi Z atau yang generasi peralihan ya. Kalau saya kan old generation. Saya masih tahu itu ya namanya genduren, kenduri. Orang punya hajatan menikahkan anaknya apa yang kira-kira ada dari SDH? Yang harus ada. Ada pisang raja kan? Terus itu apa? Janur itu? Janur itu kan dari mana itu? Dari SDH juga. Syarat-syarat bunga kantil, bunga melati itu dari itu semua. Belum lagi masyarakat adat ya, suku anak dalam misalnya. Tentu dia punya sebuah ritual yang lebih rumit lagi. Maka ini perlu juga. Jadi selama itu masih dibutuhkan secara budaya, itu insya Allah malah ada barangnya. Di Tanah Toraja itu kalau ada orang meninggal, dia akan menyembelih kerbau, apa itu? Kerbau bule, kerbau albino. Jadi kalau status sosialnya tinggi, dia akan nyembelihnya kerbau albino. Nah itu selalu akan tersedia kerbau albino itu karena memang dibutuhkan. Kalau orang Jawa kan apa itu membakar kemenyan. Kemenyan itu kan sebenarnya kan apa? Getah dari pohon kan. Nah itu juga akan selalu ada kalau itu.
Spiritual value cultural itu selalu seperti itu. Nah, termasuk sebuah akulturasi antara sumber daya hayati dan masyarakat menimbulkan budaya yang berbeda-beda. Kenapa kok orang di Dayak pakaian adatnya berbeda dengan orang di Jawa? Ya karena secara sumber daya hayatinya berbeda juga. Di Indian kenapa orang pakai bulu apa itu? Elang ya. Yang untuk mahkota itu kan kayak gitu kan karena memang berbeda. Kemudian genetic value tadi sudah, ecological value sudah, jasa ekosistem, kemudian educational and scientific value ini menjadi lahan untuk pendidikan, penelitian dan apa ya, pengembangan keilmuan. Estetikal dan rekreasional ini juga banyak yang diilhami dari sumber daya alam tadi. Ini saya batiknya apa motifnya? Ini ada bunga, ada burung. Ini kan berarti dari alam. Kalau yang kotak-kotak apa ya? Lagu juga dari alam. Kemudian lukisan juga dari alam. Anda kalau disuruh lukis pemandangan, suruh lukis apa yang digambar? Maaf nih. Waktu kecil disuruh gambar itu yang digambar apa? Gunung dua, ada jalannya, ada sawahnya, ada pohonnya satu. Nah itu kan berarti kan landscape kan idenya. Anda ke Bandara Semarang itu coba lihat. Di Bandara Ahmad Yani itu kan lukisannya ayam, apalagi itu yang harganya jutaan-jutaan itu. Itu semua dari sini juga. Jadi adanya estetik dan rekreasional. Jadi bisa menjadi kalau sekarang kan ada yang berkembang namanya ekowisata. Ya Mbak, pernah istilahnya apa? Healing. Healing di hutan, forest healing. Kenapa ya? Karena hutan itu memberikan mungkin suplai oksigennya kan banyak. Karena ke hutan kan siang toh, siang mesti oksigennya banyak. Kalau malam mungkin banyak CO2. Anda kalau mau cari refreshing ya ke hutan, tapi ya siang. Nek malam namanya semedi nanti, bukan refreshing, cari kesaktian kalau itu. Sekarang saya juga nggak tahu ya, orang kok bisa sakti itu kenapa ya? Di hutan 40 hari nggak makan, nggak minum, nanti tiba-tiba bisa terbang. Itu sebuah sebuah apa istilahnya? Keahlian yang tidak bisa ditularkan. Jadi itu secara keilmuan itu nggak baik. Tapi kalau Bu Kamti ngitung pencemaran air di sungai mana Bu? Kupang misalnya, ya itu bisa ditiru orang mau ngitur lagi ya bisa. Tapi kalau Bu Kamti nanti bisa dibacok nggak mempan, mau tiru-tiru ya tangannya hilang beneran. Nah, ini Indonesia itu akan maju dengan kekayaan hayatinya. Asalkan kita tahu apa yang kita punya dan mengerti bagaimana mengembangkannya. Yang sekarang saya soroti adalah adanya kebutuhan tadi healing, wisata, jalan-jalan bagi sebagian besar kelompok masyarakat di Indonesia. Coba lihat kalau weekend itu beberapa kendaraan yang mobilisasi kendaraan cukup banyak kan. Berapa nilai angka yang dibelanjakan untuk kuliner? Saya mungkin kita di sini lah, seminggu sekali mesti makan keluar sama anak istri. Kalau sudah keluarga, kalau enggak pacar. Nah itu kan juga sebenarnya kan apa menunjukkan kemakmuran kita atau keborosan kita. Nah, tolong nanti kalau memang benar-benar itu menunjukkan kemakmuran, tentunya juga harus konsekuen dengan apa ya, food waste. Food waste kita kemarin ceritanya Pak Dias itu kan sangat tinggi sekali ya, limbah makanannya itu. Saya tuh heran dengan mbak-mbak ini terutama. Kalau makan sama pacarnya kok ada sebuah nilai yang kalau menghabiskan makanan itu kesannya kok apa namanya nggak bagus apa bukan apa namanya geragas apa ya rakus lalu disisakan ben ketok luwe meriayi ya meriayi kok maam rantai ya meriayi ya kan tapi kalau aslinya ya jadi makan habis banyak ya Mbak. Cuman sama yang pacarnya kan ya gengsi masuk makan dihabiskan. Padahal itu kan nanti berpotensi jadi food waste.
Ini bukan masalah kita mampu bayar, tapi masalah sumber daya. Ini saya kira sudah, ini saya kesini aja ya. Nah, pengaruh utamaan konservasi ini berdasarkan Impres nomor 1 tahun 2023, itu harus mencakup beberapa pendekatan ya. Jadi pendekatan struktural ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Mungkin ada aturan kawasan di sebuah kabupaten, tapi dia kewenangannya ada di provinsi. Contohnya ada nggak Mbak Kanti ya, kayak gitu tuh ya. Jadi dia sebenarnya ada lokasi di misalnya di Kabupaten Pemalang, ada mangrove. Tapi mereka tidak bisa melakukan apapun di situ karena itu kewenangannya di provinsi itu ada nggak? Kemudian pendekatan di level tapak di lokasinya. Ini juga yang paling banyak kayaknya kemarin ini besok itu sebenarnya kan kemarin saya opsinya mau tak ajak ke mangrove di Tugurejo, itu ada tokoh namanya Pak Sururi yang menghijaukan lahan itu sejak tahun 85. Kemarin dapat penghargaan Kalpataru beliau. Tapi kalau ke sana berarti gandengannya TPA Jatibarang, kemudian mana? Apa mungkin di polder Stasiun Tawang atau apa? Akhirnya kita nanti ke selatan saja lah. Pendekatan hukum ini fokus pada pemodal dan pendekatan edukasi ini melibatkan pusat, daerah, dan tapak. Jadi ada sebuah modal yang kita miliki yaitu sosial kapital. Jadi modal sosial kita itu cukup besar. Cuman bagaimana kita mengoptimalkan modal itu yang belum bisa kita lakukan. Nah, tentunya di dalam sebuah pengelolaan maka yang pertama harus kita punya regulation base tadi ya. Regulasinya tadi sudah jelas, Undang-Undang 5/90/4199/32/2009. Nah, karena undang-undang ini kan masih bersifat umum dan global sehingga perlu diturunkan menjadi PP, Peraturan Presiden. Misalnya tadi konservasi ya, nomor 5 tahun 90. PP-nya apa yang relevan? Yaitu PP nomor 7 tahun 99. Tapi sudah diperbarui lagi PP nomor berapa ya? 2018 tentang flora fauna yang dilindungi di Indonesia. PP nomor lupa 106 tahun 2018. Situ ada daftar hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Berarti kalau di luar itu ya tidak dilindungi. Tapi saya lebih sepakat kalau kita menggunakan kriterianya IUCN karena di sana lebih lengkap. Ada namanya punah, extinct, ada punah di alam, extinct in the wild. Bedanya apa? Kalau punah itu adalah selama 50 tahun dia tidak pernah terlihat lagi di alam dan di penangkaran. Punah. Kalau masih terlihat di penangkaran berarti dia punahnya di alam. 50 tahun. Ada critically endangered. Kalau populasinya menurun selama 3 generasi lebih dari 70%. Ada lagi endangered, ada lagi vulnerable, data defisien. Kemudian scientific base ini berbasis pada keilmuan. Nah ini tugasnya kita semua di sini. Saya nggak tahu apakah nanti Mbak Mas ini akan tertarik untuk mengambil tesis tentang mungkin strategi konservasi apa misalnya Mas? Lutung Jawa ya atau owa Jawa yang sudah terkenal. Ada S1-nya apa Mas? Terenggiling. Nah, nanti disesuaikan tesis saya. Sudah dapat modal toh? Di mana lokasinya? Sekarang. Nah, yes. Nanti kalau di mail kan harus ada 3 aspek nih, abiotik, biotik, sosial. Nah, tambahkan saja nanti aspeknya. Ini kan masih aspek biotik. Lalu bagaimana mungkin persepsi masyarakat terhadap populasi terenggiling. Itu memang masih ada, Mas. Itu yang di alam ya, yang di penangkaran ada enggak? Saya pernah bimbing konservasi Nuribayan. Nah ini hasil-hasil riset Anda itu nanti akan berkontribusi pada konservasi. Tidak harus konservasi sebenarnya. Ini Mbak Kamti ini kan mahasiswa Beriset nih. Dia mau teliti tentang pemanfaatan alat untuk menetralisir limbah batik. Itu juga bisa nanti menjadi scientific base di sini.
Di Pekalongan itu limbah batiknya ngeri sekali. Saya punya riset di sana, keanekaragaman fauna di air itu sangat minim karena banyak limbah masuk ke situ. Baik dari plankton, bentos maupun ikan. Evidence based harus ada bukti ya. Kalau di konservasi ada spesialis group, jadi ada kelompok yang memang khusus meneliti tentang kelompok satwa tertentu. Misalnya teliti khusus untuk badak, untuk harimau itu namanya SSC. Dia yang mensupport untuk evidence base-nya. Atau experience base, jadi berdasarkan pengalaman. Tadi cerita Pak Sururi, mungkin yang teman-teman di Semarang tahu Pak Sururi. Kalau di daerah Rembang itu ada namanya Pak Yadi, itu juga tokoh untuk pelestarian mangrove. Di timurnya lagi itu ada Mas Tova di Karangjahe yang dia menghijaukan pantai Karangjahe dengan cemara. Nah itu adalah dia berdasarkan pengalaman saja. Mungkin dia secara teori tidak menguasai secara dalam ya, tapi prakteknya dia bisa benar-benar menguasai. Lalu precautionary dan principle base. Jadi prinsip dasar ada dalam pengembangannya. Nah, yang namanya konservasi itu harus ada benefit. Jadi tidak boleh kok dengan dalih konservasi masyarakat di sekitar hutan kemudian hidupnya sengsara. Makanya banyak sekarang terjadi adalah namanya lembaga desa hutan yang dia memang diberi hak untuk ikut mengelola hutan dengan catatan tidak mengambil secara materi, tidak nebang pohon. Tapi kalau nanam cengkeh, nanam kopi boleh. Nanam empon-empon, tahu empon-empon enggak, Mbak? Dari mana tuh aslinya? Oh, Kalimantan. Ada yang enggak tahu empon-empon tahu, Mbak? Empon-empon itu jahe, kunir, kencur. Tahu ya, kunyit. Kencur tahu toh, Mbak? Jahe tahu ya. Nah, itu empon-empon namanya. Dia kan kalau nanam kan nggak harus nebang pohon. Di bawah kan pasti bisa tanam. Ada lagi mungkin bisa budidaya lebah madu di situ boleh. Nah, jamur, budidaya jamur juga boleh. Nah, itu ada manfaat ekonomi yang bisa mereka ambil. Bahkan beberapa, saya nyebut merek ya, perhutani itu juga punya binaan dan memberi bantuan alat-alat untuk pengolahan kopi misalnya. Di Petung Kriono itu kopinya sudah banyak merambah di beberapa kafe-kafe ya. Namanya kopi owa karena keuntungan dari penjualan kopi dipakai untuk konservasi owa Jawa. Wah, ini apa ini? Anda tahu Hasto Broto enggak? Wah, ini filsafat Jawa ini. Seorang pemimpin itu harus mempunyai watak Hasto Broto. Jadi tidak sembarangan seorang dulu bisa jadi raja. Dia harus mampu menjadi, ini yang pertama, mampu menjadi contoh saat di depan, Engar Sosong Tulodo. Di tengah dia bisa membangkitkan motivasi, memotivasi anak buah dan Tutwuri Handayani. Dia melihat atau mengawal anak buahnya untuk bekerja dengan baik. Kemudian menetapkan arah organisasi ya, membuat visi misi. Waktu Gajah Mada jadi patih di Majapahit dia punya visi misi. Ingin mempersatukan Nusantara. Nah, itu pemimpin itu kayak gitu. Sekarang kan visi misi itu cuma jadi administrasi kan. Mil visi misi ini apa Mas Asya? Pas. Visi misi mil itu apa ya? Aku ora ngerti. Yes, pokoknya ikut melestarikan alam, berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Tapi aksi kita itu apa sih sebenarnya? Tadi aksi saya sudah jelas. Saya concern pada vegetasi karena memang background saya di situ. Mungkin Pak Mariono concernnya di pengolahan sampah. Karena Pak Mariono memang ahli sampah bencana.
sesuatu yang mungkin tidak kita pikirkan bahwa bencana itu akan memberikan sampah yang jadi Pak Amar itu kalau ada musibah malah senang dia, dia dapat objek penelitian. Ada gunung meletus Semeru duer, rumahnya kerendam material, wah penelitian sampah bencana. Gempa Cianjur, rumah pada rubuh, penelitian. Jadi Pak Mariono memang concernnya pada sampah akibat bencana. Kemudian memberikan faktor pembeda. Lalu suasana baru ya, yang kekeluargaan yang ini saya ngasih contoh itu gampang. Ada yang ikuti Proliga enggak? Proliga kemarin itu kan pertandingan final antara Jakarta Electric PLN dan Stinbin, BIN ya, BIN. Nah, Jakarta Electric PLN itu pada fase apa namanya? Penyisihan itu paling jelek nilainya. Tapi begitu dia di fase Final Four itu dia nomor 1 nomor 2 ya. Itu karena dia pelatihnya tuh mampu membangun suasana kekeluargaan, komunikasi, sehingga menjadi kuat untuk saling memotivasi, saling menguatkan, punya apa namanya, ya ada chemistry yang terbentuk satu dengan yang lain. Pemimpin seperti itu. Kemudian memperluas network. Secara eksternal kita harus membuat banyak kerjasama dengan luar itu ada kemudian peningkatan prinsip tata kelola. Nah nanti ujungnya adalah dia harus melahirkan pemimpin baru. Nah sama dengan sebuah pengelolaan konservasi juga harus mempunyai ini. Dia harus mempunyai sifat-sifat seperti yang ada di sini. Nah terkait dengan itu maka sekarang tidak bisa lagi kita bekerja sendiri. Jadi ada beberapa kolaborasi yang pernah dengar pentahelix? Jadi kolaborasi yang melibatkan 5 stakeholders atau ada pemerintahan. Pemerintah tadi adalah yang membuat regulasi, menegakkan regulasi, kemudian mengawasi dan seterusnya. Ada komunitas, komunitas ini justru di level tapak tadi. Komunitas ada di bawah yang dia secara teknis operasional dia yang bekerja di situ. Akademisi dari yang mensuplai berbagai temuan inovasi itu akademisi. Private sector adalah orang yang memberikan pendanaan modal. Mungkin kalau perusahaan lewat CS. Ada yang dari industri nggak Pak? Konsultan apa industri perusahaan? Nggak ada ya. Ada itu namanya CSR yang memang dia bisa apa namanya? Dikelola untuk konservasi. Dan media yang memblow up atau yang apa istilahnya? Menggaungkan sounding suara. Karena media ini sekarang cukup besar ya. Siapa yang nggak tahu PPDS Undip sedang diaudit? Program profesi dokter spesialis Undip. Gara-gara ada yang bunuh diri. Wis Indonesia ngerti kabeh. Rektor Undip tantang-tantangan dengan Danang di perempatan Tembalang. Tahu semua sekarang. Bahkan warung yang mendadak viral itu ramai dikunjung-kunjung juga ada. Contohnya di mana ya? Angon Jiwo itu tiba-tiba viral karena di Bawen itu kan ada itu. Jadi media ini perannya cukup besar di dalam sebuah apa namanya aktivitas. Nah, konservasi ini adalah sebuah agenda yang telah disepakati dan tidak ada batas di dalamnya. Jadi tidak kok terus saya sebagai akademisi saya hanya akan meneliti saja. Tidak seperti itu. Jadi seorang akademisi juga harusnya praktek langsung di lapangan. Sekarang Bapak Ibu ada nggak yang rumahnya punya biopori? Pertanyaan saya. Ada Pak? Tapi sudah punya rumah ya? Nah, tapi belum bikin biopori ya. Nanti kalau di mil lulus targetkan Pak tadi visi misinya. Saya mau buat biopori 5 di rumah untuk konservasi air. Bapak ada biopori di rumah? Belum. Bu Kamti? Belum. Yang belum punya rumah ya jangan bikin biopori di rumah tetangganya. Nanti malah
Saya punya biopori, tapi baru 3 sih. Jadi walaupun Anda seorang saintis juga Anda bisa berkontribusi. Boleh nggak sih kita misalnya di lingkungan kita ada pertemuan RT tiba-tiba kita pengen sosialisasi tentang eh, apa ya misalnya tentang pengolahan sampah mandiri di rumah tangga. Boleh toh? Boleh kan? Itu kan berarti Anda tidak hanya seorang saintis tapi juga seorang apa istilahnya? Ya istilahnya influencer dan syukur-syukur bisa memberdayakan masyarakat. Masyarakatnya diajak bikin bank sampah misalnya. Itu bisa juga. Tuh, nggak jalan nih. Saya masuk ke berikutnya yaitu tentang pemanfaatan sumber daya genetik. Ini menurut peraturan Permental 2 tahun 2018 bahwa sumber daya genetik bisa dibagi menjadi 2, yaitu yang bersifat non komersial dan komersial. Kalau untuk non komersial itu memang kita adalah untuk yang bersifat nirlaba, tidak ada keuntungan yang bisa kita peroleh. Bukan, tidak mengharapkan keuntungan ya. Misalnya penelitian tentang taksonomi, identifikasi, distribusi spesies itu nggak ada itu keuntungannya secara finansial loh. Penelitian konservasi spesies liar, mungkin secara finansial nggak ada, tapi secara ekologi banyak manfaatnya. Tapi kalau yang komersil, misal bioprospeksi, penemuan-penemuan yang nanti akan memberikan dampak secara signifikan terhadap kehidupan manusia, itu biasanya ada konsekuensi finansial yang bisa diperoleh. Penemuan-penemuan mungkin pupuk organik atau mungkin zat-zat yang mampu mendegradasi, membantu degradasi seperti tahu E4 ya. E4 itu kan juga penemuan bakteri yang mampu membantu degradasi, bisa dikomersialkan atau pestisida organik. Pengembangan teknologi dan kegiatan lain yang memberikan keuntungan finansial. Nah, ini saya contohkan teman-teman kita yang di Undip, namanya Pak Dr. Agus Triatno, ini sekarang jadi Trianto itu kemarin Wadek 1 FPIK, sekarang jadi dekan di FPIK. Dia mampu menemukan sebuah senyawa aktif dari Candida spongia, sebuah terumbu karang yang bisa dipakai sebagai obat anti kanker. Jadi ekstrak dari Candida spongia ini mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Ini kan bioprospeksi. Apa contohnya lagi misalnya yang berpotensi dari sumber daya, tahu obat apalah, obat herbal misalnya habatus sauda lah gampang ya Pak. Habatus sauda itu apa sih tanamannya? Tapi pernah dengar nggak habatus sauda? Sepakat bisa jadikan obat ya. Tanamannya apa? Jinten, jinten yang hitam. Jinten ireng itu, jinten hitam itu nanti jadi habatus sauda. Saya tuh asma Pak, Bu. Dulu waktu kecil disuruh makan ati kalong. Jadi kalong tahu ya, kelelawar yang agak besar itu diambil hatinya terus digoreng dimakan. Tahu pas saya masih SD, SMP gitulah. Jadi waktu itu masih zaman jahiliyah saya. Jadi saya nembaki kalong dulu waktu itu. Nembak kalong, kan kalong itu ditembak kan gampang kan. Dia kan diam di pohon nggak gerak-gerak toh. Nembak kalong jatuh, kalong itu kan di kulit apa ya, dibeset tuh, dikelotok kulitnya, dibuka nanti diambil hatinya saja terus digoreng. Ya waktu itu kan saya belum tahu ya, mungkin wah ini konservasi ya orang bener juga ini bunuh kalong untuk dulu nggak tahu kalau mau jadi dosen ya, tahunya dulu pengen cita-cita jadi anu ya penembak ya. Maksudnya olahraga tembak itu kan udah titis toh. Nembaki kalong jarak berapa puluh meter itu di pohon kelapa itu kan bisa kena. Itu kan bioprospeksi juga. Tapi banyak kan yang paling banyak dimanfaatkan adalah bioprospeksi yang berasal dari tanaman.
Malah kalau dari hewan itu harus membutuhkan jumlah hewan yang banyak untuk dibunuh lah. Yang namanya senyawa aktif itu tidak konsentrasinya tidak banyak loh di dalam tanaman ya. Orang mengatakan apa misalnya ekstrak apa itu kelor untuk apa darah tinggi misalnya atau seledri untuk darah tinggi kan butuh seledri banyak untuk di apa namanya diekstrak metabolit aktifnya untuk dijadikan atau di jus ya. Di pace itu juga ada ya pace itu katanya untuk obat apa Pak? Ya banyak kayak gitu tapi kita kan masih ini sebenarnya kan bioprospeksi. Kalau seledri pace tadi bisa diekstrak kemudian dibuat kapsul kan bisa diperjualbelikan secara massal. Nah, senyawa dari saya nggak tahu karena bukan kimia, tapi yang jelas derivat dari anti kanker Candida spongia itu seperti ini. Ada struktur yang mampu membuat apa namanya anti kanker. Jadi nanti tidak perlu lagi orang harus kemoterapi. Kalau sekarang yang isunya untuk obat kanker apa yang paling kayak kunir putih ya? Kunir putih itu katanya bagus juga untuk menghambat sel kanker. Di Kabupaten Manggarai ada bahan aktif dari tanaman yang mengandung alkaloid, steroid, flavonoid, tanin, dan saponin. Ini juga mempunyai prospek untuk bisa dijadikan sebagai obat. Di Gunung Cermai itu ada sejenis bakteri, rizobakter, yaitu Lisinibacillus bacillus fusiformis yang mampu mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh Alternaria solani. Jadi dia mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia juga. Berarti nanti tanahnya akan bagus karena tidak terlalu banyak memakai pupuk kimia. Dari Gunung Merapi, temuan dari Dr. Ari Nurwijayanto, ada 112 jenis tanaman yang mempunyai daya tangkal radikal bebas. Nah ini kan sekarang lagi tren. Mbak-mbak kan sering lihat iklan di laptop itu toh. Nenek-nenek ini berusia 60 tahun tetapi mempunyai wajah seperti bayi. Nah itu karena ada senyawa anti aging yang ada di sini. Jadi anti penuaan dini. Jadi yang menangkal radikal bebas itu menyebabkan orang akan mengalami penuaan dini. Jadi sel kita itu misalnya umur saya 40 tahun tapi sel saya kelihatan seperti 50 tahun. Jadi ini sudah diekstrak nanti bisa dikonsumsi. Nah, ada juga kolaborasi dengan masyarakat di dalam pemanfaatan ini. Contohnya di sebuah kawasan di Palian. Ada yang tahu Palian nggak? Palian itu di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu isinya batu, batu dan batu. Seperti tahun 2006 itu seperti ini. Nah, kemudian UGM melalui Fakultas Kehutanan melakukan reboisasi. Tahun 2009 sudah hijau. 2010 seperti itu, 2013 ini sudah ada mata air di situ. Gunung Kidul yang kesulitan air, ternyata dari kegiatan kolaborasi dengan masyarakat bisa menjadikan kawasan menjadi hijau dan mata air. Sekarang kalau Anda berwisata ke Gunung Kidul, itu kawasannya cukup menarik, hijau, wis pokoknya bahkan kemarin ada saya kebetulan mbah saya orang Gunung Kidul, yang namanya walang goreng itu saya pernah makan tuh. Efeknya kalau nggak kuat biduren, karena proteinnya cukup tinggi. Nah protein ini yang mampu menggantikan sel-sel tubuh kita yang rusak. Jadi kalau Anda mau kelihatan seger, badannya bagus, itu makannya ya protein. Kalau makannya nasi, yang besar, yang gede cuma perutnya. Karena nasi ini sebenarnya kan jahat karena dia apa ya istilahnya? Mengandung glukosa yang cukup tinggi dan cepat terurai menjadi gula darah sederhana. Di TN Gunung Loser dulu terjadi illegal logging, kemudian sejak tahun 2000 maka diinisiasi menjadi ekowisata untuk apa istilahnya atraksi gajah.
Nanti gajah di sini bukan gajah dari penangkapan ya, tapi dia berasal dari penangkaran. Nah, kalau ditangkarkan berarti dia bisa dilepas liarkan sebenarnya nanti saat populasinya sudah banyak ya. Ini di tangkahan tadi ya, kalau kita lihat secara ekonomi, ekowisata gajah tadi akan mendatangkan keuntungan ya dari tahun 2014 sampai 19 itu pendapatannya bisa tertinggi di tahun 2018 sampai 239 juta per tahun gitu kayaknya. Penerimaan masyarakatnya cukup besar juga karena dia merupakan tadi kolaborasi dengan masyarakat sehingga masyarakat harus mendapatkan nilai manfaatnya. Nah, kemudian ada juga kelompok yang melestarikan Vanda tricolor. Ini sejenis anggrek. Jadi anggrek di lereng Merapi ini mengalami dua ancaman dari faktor natural yaitu adanya wedhus gembel. Merapi itu kan sering mengeluarkan awan panas piroklastik. Nah, itu kayak pedus atau kambing yang digembala itu loh. Itu panasnya bisa ratusan derajat. Dan karena faktor antropogenik diambil oleh orang untuk diperjualbelikan, sehingga tanaman ini menjadi sangat langka yang anggreknya. Bagus kan? Kalau mau beli ya di tempatnya Pak itu di sana. Ada juga kolaborasi masyarakat Kali Biru ini di Kulon Progo, di lereng Gunung Menoreh, di atas Waduk Sermo, itu dibuat spot-spot untuk foto foto ya, karena memang landscape-nya bagus dan masyarakat kita itu kan levelnya masih pada level sightseeing. Jadi level terendah dari sebuah ekowisata ya. Ekowisata ada lima kelompok apa namanya berdasarkan pemahaman ekowisata ya. Kalau rendah itu ya kayak seperti ini datang foto-foto upload pulang. Kalau komennya banyak kan seneng. Kalau nggak ada yang komen ya sedih. Nah yang kalau kedua itu dia lebih tertarik pada minat khusus. Misalnya gini ya, ini yang tak lihat apa sih? Oh, kok ada Gunung Menoreh kok seperti itu ya? Kira-kira terbentuknya bagaimana? Kita mencari ini. Oh, ternyata ada peristiwa geologi pada masa Pleistosin, ada pergerakan geologi menyebabkan naiknya bla 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 itu. Oh, itu sudah kira-kira beda enggak dengan yang tadi cuma foto-foto tadi? Kan beda. Yang lebih tinggi lagi dia ikut berkontribusi terhadap apa namanya? Konservasi di sini. Itu melihat ada danau itu ya. Itu kan Waduk Sermo itu. Dia kalau tidak ditanggulangi, green belt-nya tidak dijaga, maka waduk tadi mungkin yang diperkirakan usianya 100 tahun, 25 tahun bisa hilang waduknya karena sedimentasi yang berlebihan. Berarti kita harus menjaga green belt. Kita harus memberikan tanaman-tanaman yang mampu menahan erosi. Nah, dia berpartisipasi ikut tanam di situ tuh lebih tinggi lagi kan daripada yang tadi cuman pengen tahu. Nah, itu beberapa kriteria di dalam ekowisata. Jadi kalau Bapak, Ibu, Mbak, Mas ini datang foto-foto malah nginjek-injek tanaman di situ ya wis tambah parah itu. Ada di Jogja tuh di Tebing Breksi namanya. Ada yang pernah ke Tebing Breksi enggak? Ya, atraksinya apa? Foto dengan burung hantu, bener. Burung hantu itu kodratnya gimana, Mbak? Hewan apa ya? Nokturnal. Dia aktif malam hari harusnya. Tapi siang-siang dia ngantuk-ngantuk disuruh bangun, suruh foto bareng orang. Baru mau tidur digugah lagi, Pak foto lagi. Dia nggak jadi tidur siangnya. Itu merusak secara fisiologi pada burung hantu tadi. Ya, harusnya kalau mau ke sana, mau foto-foto ya malam hari, pas burung hantunya lagi sehat-sehatnya. Jadi hewan nokturnal dipaksa untuk dia aktif di diurnal. Manusia juga ada yang seperti itu. Siangnya tidur, nanti malam bangun nge-game semalam sampai pagi. Nanti pagi tidur lagi. Manusia nonton ada Mas. Sholat digabung. Jadi sholat duhur, asar, subuh dari siji, nanti maghrib, isya dari siji. Ini contoh ekosistem yang masih utuh dan merupakan penjaga cagar alam Waigeo di Papua Barat.
Nah, untuk kawasan-kawasan yang seperti itu biasanya masih asli tanaman. Anda masuk ke sana, wah ya susah. Masuk ke hutan hujan tropis di Kalimantan, wah ya berat. Nah, ini masa ada, ini kan tanaman mangrove ini, bisa sampai segede ini loh. Itu kan maksudnya bandingkan dengan orang di situ. Nah, ada beberapa kawasan yang memang sudah dimanfaatkan untuk wisata ya. Ini ada homestay yang ada di desa Waivoy di Raja Empat. Orang mau rela membayar mahal untuk mendapatkan tempat yang asli seperti ini. Sekarang kalau Bapak Ibu ke daerah lereng Sumbing, itu banyak ada namanya Nepal Van Java, ada Pangli, itu banyak apa namanya homestay yang dari kayu rumahnya itu malah natural, harganya mahal. 1.200.000 tuh kalau tidur di arus tuh berapa? Segitu toh. Lalu di situ udah dapat arus, melaksana tidur di kayu, gerowong-gerowong dingin, nanti ada potensi kemasukan kecoa mungkin, tapi orang mau bayar mahal di situ. Karena apa ya? Karena orang itu basic-nya itu kan sebenarnya kan mencari sesuatu yang dia tidak punya. Mas Mbak ini kan tinggal di kota. Mesti bayangin, wah rumahnya kalau di desa, terus nanti punya pohon, miara ayam, punya kolam lele, itu kan ideal banget. Tapi begitu dia tinggal di desa, dia wah pengennya tinggal di perumahan, rumahnya teratur, minimalis. Mesti seperti itu. Orang kita itu kan udah bagus, rambutnya kan hitam. Tapi kalau lihat orang bule kok rambutnya pirang kok keren ya. Kita cat tadi bule. Namanya kan LKMD lah itu. Londo kok mung dase. Orang bule gitu juga. Wah, kok kulitku kok putih ya? Kok orang Asia coklat-coklat bagus ya? Akhirnya oh, kita ke panas berjemur. Tapi kan ya karena memang beda ya. Gusti Allah wis ngatur bener kok. Menyalahi kodrat. Yang terjadi kan bukan coklat kayak kita toh. Merah, merah itu mas bejo mas. Nek sing belentong-belentong kayak pigmennya rusak itu kan lar dandani piye jan. Rambutnya keriting digawe lurus, di rebonding. Yang lurus malah dikeriting loh kan wis memang. Saya tuh sok heran nih, yang namanya siapa itu Mbak penyanyi dangdut itu Baby Kumalasari. Wajahnya di hotel-hotel sak karo-karuan kayak. Siapa namanya tuh si temennya Nela Karisma itu siapa? Ya Nela Karisma ya. Itu ya juga operasi plastik tuh. Lah wong sing sudah cantik ya dioperasi plastik ada banyak kok. Wis sudah cantik loh padahal dioperasi plastik. Nek kita itu serba pas Kak, dhuwure ya pas. Nek wong londo itu keduren menurut saya. Pernah ke rumah orang-orang desa itu kan atapnya kan enggak dhuwur-dhuwur banget, malah ngirit kayu itu. Hidung kita aja juga sudah pas lah segini menurut saya. Nah, sama seperti itu ya, tadi orang istri satu tak bilang, "Wah, ketoknya penak ya Mas, ngingu sapi." Terus, "Lah, kowe ngingu sapi ya malah lara kono." Nah itu kan enaknya kalau sehari 2 hari tinggal di situ. Di homestay itu kan ya nggak lama, atau coba disuruh tinggal di homestay 2 tahun gitu ya, mesti dia ngeluh juga, wis nggak mungkin tahan. Wis gitulah, orang desa itu disuruh di tempat yang bersih, itu ya 1 hari 2 hari seneng, tapi kalau lebih lama ya nggak kuat tuh. Coba orang desa suruh pakai WC duduk, bisa keluar nggak? Nggak akan keluar. BAB itu loh, WC duduk nggak keluar. Orang desa itu ya harusnya di sungai, kakinya kecelup banyu, nah itu bisa keluar. Jadi tantangan saya kan kedua KKN tuh pernah itu cerita. Jambanisasi itu ternyata nggak dipakai oleh desa. Setelah tak tanya, "Kenapa Mbah nggak dipakai Mbah?" "Lah sikil kula niku lek mboten ketelup banyu mboten iso metu ya Mak." Oh, berarti kita harus mendesain jamban yang ada tempat airnya. Jadi bikin kloset, ada air yang bisa dicelupke itu, nah dia baru keluar. Apa dia mungkin mempengaruhi kontraksi otot di anus mungkin air itu. Loh kok hilang ini? Oh batin saya? Oh iya. Kita sampai 2:30 ya? Berapa Mas?
Ya wes tadi tinggal sedikit kok. Cuman tadi contoh-contoh bagaimana manajemen lingkungan. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan atau diskusi atau mungkin menyanggah saya boleh. Silakan. Pak Sinten namanya Pak. Pak Taufik. Monggo Pak Taufik. Ya, menurut saya hujan buatan itu tidak tepat, Pak. Karena itu adalah sesuatu yang menyalahi sebuah siklus. Kecuali untuk misalnya ya, kasus-kasus darurat, misalnya ada kebakaran hutan yang tidak bisa padam selama beberapa hari, itu mungkin bisa dikasih hujan buatan. Tapi kalau misalnya sebuah kekeringan, kemudian solusinya membuat hujan buatan, saya kurang setuju. Termasuk isu yang paling hangat adalah namanya CCS, Carbon Capture Storage, yang ditanyakan Mas Gibran ke Pak Mahfud ya. Carbon Capture Storage itu adalah menangkap karbon yang dihasilkan industri, kemudian dia langsung disuntikkan masuk ke dalam tanah. Sehingga dia karbon tadi dari harusnya keluar di udara, dia masuk ke dalam tanah. Nah itu sebenarnya kalau terjadi kegagalan suatu teknologi, maka dia akan menjadi sebuah bencana. Idealnya karbon yang dihasilkan industri itu naik ke atmosfer, kemudian oleh tanaman melalui fotosintesis, dia dimasukkan lagi ke dalam tanaman menjadi senyawa organik, dan itu disimpan di dalam biomasa tanaman. Idealnya seperti itu. Kalau itu kan tidak ada sesuatu yang menyalahi keseimbangan alam. Jadi kalau menurut saya gitu Pak. Jadi mohon maaf kalau ada istilah pembuatan hujan buatan, apalagi seperti kasus di Jakarta ya, untuk mengantisipasi banjir justru malah apa ya, meniadakan hujan ya. Itu kan lebih, walaupun Pak Gubernur itu dulu kakak kelas saya SMA itu. Mas Anies itu kakak kelas saya SMA. Jadi Mas Anies kelas 3, saya kelas 1 di SMA 2 Jogja. Ini kok nggak muncul? Gitu Pak, Pak Taufik. Bapak kerja di mana? Di lab forensik di Semarang. Berarti Mbak Riana itu ya? Mbak Riana. Ada lagi yang mahasiswa saya satu, India. Eh, India apa siapa itu ya? Ya, ya, ya. Itu mahasiswa saya satu saya. Monggo ada lagi? Ini di sini tinggal ada yang namanya konservasi untuk tanaman edelweiss. Jadi di desa Wonokitri di Pasuruan itu membudidayakan edelweiss. Pengambilan edelweiss tahun 2000 mana tadi ya datanya ya. Itu sebesar mana sih kalau lupa tadi kok nggak ada ya. Ya, pokoknya pengambilan cukup tinggi sehingga mengakibatkan ancaman terhadap kepunahan edelweiss. Kemudian ada lagi koral apa namanya? Replantasi terumbu karang. Ini saya pernah melakukan di Kepulauan Seribu di karang lebar ya. Jadi dengan menanam terumbu karang di karang-karang yang sudah mati, itu pernah kami lakukan juga. Oke, baik, saya kira dari saya cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sampai ketemu di hari Senin besok. Kita akan jalan-jalan ke KHDTK, ke Coca-Cola, dan ke Rawapening. Kalau KHDTK mungkin belum pernah Bapak Ibu ya, karena itu adalah kawasan hutan. Oh ini sudah yang ini. Ya kamu nanti cerita-cerita sih enggak apa-apa. Kamu spill ya Mas Akmal. Jadi itu lahannya Undip 100 hektar dan Mil punya lahan di situ 5 hektar. Nanti bisa Bapak Ibu Mbak pakai untuk praktikum, untuk penelitian tesis atau untuk apa istilahnya? Pengabdian masyarakat.
Kalau di Coca-Cola nanti akan melihat bagaimana instalasi pengelola limbah, kemudian pemanfaatan dana CSR. Nanti yang menjelaskan kakak kelasnya jenengan, namanya Mbak Armi Tantri, Mas Samil yang berasal dari Coca-Cola. Terakhir ke opening untuk melihat bagaimana eutrofikasi itu seperti apa sih. Jadi opening ini menampung kurang lebih 13 sungai yang masuk ke dalamnya. Nah sungai-sungai tadi itu kan melewati sawah itu. Orang mupuk di sawah, residunya ke bawah masuk ke opening. Sehingga kandungan NPK-nya menjadi meningkat. Sangat subur sekali. Yang seneng enceng gondoknya. Enceng gondoknya melimpah di situ. Nah itu menjadi masalah ternyata. Jadi enceng gondok ini kan menyerap air cukup besar, menguapannya juga cukup besar. Namanya evapotranspirasi. Sehingga volume waduknya dengan cepat berkurang di situ. Anda punya ember gitu, kasih enceng gondok. Nanti lihat, dibandingkan dengan ember yang nggak ada enceng gondoknya. Yang ada enceng gondoknya nanti dalam berapa hari sudah menyusut dengan cepat. Nah apa dampaknya? Enceng gondok ini dipakai untuk PLTA Tuntang. Untuk memutar turbin sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kalau volumenya sedikit, berarti dia nanti kecepatannya akan berkurang, sehingga produksi listriknya mesti menurun. Bapak Ibu punya toren di rumah, kalau penuh kan buka keran kenceng. Tapi begitu airnya mau habis, dibuka kerannya kan kecil airnya. Belum lagi nanti tanaman yang mati, kemudian terendapkan ke sedimen, akan degradasi oleh bakteri anaerob, bakteri aerob. Nah, bakteri yang tadi mengambil banyak oksigen terlarut di situ. DO-nya menjadi rendah, bahkan 0. Nanti itu menjadi potensi kematian beberapa biota air. Ikan-ikan di Karamba mungkin akan mati. Pernah dengar nggak? Di kasus kematian ikan di Karamba Jaring Apung di Waduk Gajah Mungkur, Waduk Jatiluhur. Karena itu ada fenomena itu, sebuah massa air yang anoksik, tidak ada oksigennya, tiba-tiba terangkat naik melalui fenomena upwelling. Begitu kena keramba, ya sudah, mati semua ikan yang ada di situ. Karena tidak ada oksigen. Nah itu adalah masalah lingkungan yang muncul dari situ. Nah kemudian bagaimana solusinya? Masyarakat ada yang mengambil untuk dimanfaatkan sebagai kerajinan. Nanti bisa mungkin nggak mengunjungi ya orang bikin kerajinan enceng gondok. Atau secara fisik ya ditarik pakai apa itu bego dan diangkat itu juga. Jadi caranya macam-macam, besok silahkan dikaji bagaimana cara untuk mengelola waduk rawa pening yang berkelanjutan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum kenalan ya. Pak Sinten? Afri dari tadi ya. Pemko apa? Kemudian Mas dari Pemprov juga. Pak Samsul dari. Oh enggak. Ini yang co-sharing Bappenas. Ya. Ini Mbak ini sudah. Mbak Sinten? Dari Odinus. Apa itu temannya ini? Terus Mbak dari? Oh. Oh, ya 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 ya. Nanti di sini ketemu Prof Denny sama Pak Ilmi, Pak Bambang Julianto itu di sini. Terus Mbak dari Kupang. Kupang itu NTT berarti ya? Wih, ini keren nih. Besok Arjopo tes. Besok mau ngambil tesnya apa kalau teologi Mbak? Punya gambaran belum? Oh bisa, bisa. Nanti kami carikan pembimbing dari FISIP dan ilmu budaya mungkin. Tinggalnya di Kupang juga ya Mbak? Kita punya beberapa mahasiswa dari Timur Leste kemarin. Yang terakhir Mas Elder Oliveira. Kalau Mbak namanya siapa? Apa? Iya nama. Novi. Nggak ada nama-nama Portugisnya. Tidak. Biasanya kan apa eh, Augusto, kemarin kan ada Augusto, kemudian Delio da Costa, Elder Oliveira, terus siapa Saturnina siapa ya Mas? Saturnina adalah Mas dari UNES.
Ya, angkatan diajar Pak Abdullah ya. Nah, itu mahasiswa saya S1 itu. Berarti Anda ini cucu saya ini. Kemudian Pak Taufik dari Suku Banggai. Kak Vivi sudah, Bu Kamti sudah kenal kalau yang ini. Mas Akmal sudah. Monggo. Pak Asas, sampun Mas As dari saya Pak As. Anu enggak, ada post testnya enggak? Enggak ada ya? Enggak usah lah, post test. Nek enggak lulus, enggak jadi kuliah di MIL lah, Mas Ciloko milih. Tes. Oh, bagi yang mahasiswa baru ya, saya pinjemi. Nanti sesuai dengan ukuran. Ini bisa dipilih ukurannya ada 13 yang khusus mil ya. Nanti kalau yang di lain. Semoga silakan mulai dari awal Mas Ojo, laki-laki dulu. Mas apa? Lutfi ya, Mas Lutfi monggo. Ini dibawa sekalian, dicoba. Ini ada ukurannya, tinggal dipilih. L ya, L apa XL? Jas saja Pak. Tapi enggak, nanti saya lihat ada berapa. Yang mana? Ini sampai mil aja loh, sampai sini.
teman-teman yang Mbak Esti Lestari sama Mas apa nih, Mbak Evi, Senin membawa itu ya, jas alma mater. Siap, Pak.
Tes, sudah semua ya?